Assalamualaikum. Ini kita lagi di kamar ya, Han. Iya, aku mau Q&A Hani. Tentang apa nih? Ada beberapa pertanyaan. Boleh. Tentang YouTube-nya Hani ini. Oh gitu ya. Iya ya. Ini aku udah list sekitar 8 pertanyaan buat Hani. Waduh, seru nih pertanyaannya. Ya. Kira-kira apa aja? Pertanyaan pertama, ini kapan Hani itu mulai masuk ke dunia per-YouTubean, bikin video pertama terus upload pertama di YouTube itu mulai kapan? Gitu ya. Kalau aku bikin YouTube pertama kali itu ya 10 tahun yang lalu. Tepatnya. Udah lama ya? Iya, tepatnya 7 Juli 2011. Oh. Iya. Cukup lama. Iya, ya? cukup lama. Waktu itu ya apa ya? Karena iseng-iseng aja sih waktu itu ya. Karena aku kan sebetulnya bukan hobi ya, tapi ingin menyimpan sesuatu kenangan gitu loh, dalam bentuk foto maupun video. Tapi kalau YouTube kan basicnya memang video. Ya. Jadi waktu itu daripada aku disimpan di laptop, ya menu memori kan waktu itu ya akhirnya aku taruh di YouTube. Ingat nggak video apa yang pertama diupload? Kalau pertama kali aku ingat itu waktu itu ikan koi. Ikan koi itu kira-kira durasinya hanya berapa detik itu. Itu waktu itu di salah satu di rumah makan di Surabaya ya. Waktu itu aku sama Umi sama ponakanku Renan gitu. Kebetulan ada ikan koi di rumah makan itu gitu. Jadi aku nggak tahu, iseng-iseng pingin ngambil video tentang ikan koi itu gitu loh. Itu aja. Ya, terus tahu YouTube gitu dari mana? Kalau tahu YouTube, apa udah sering lihat YouTube juga kalau sebelumnya? YouTube sebelumnya pernah ya sering lihat. Jadi sebelum aku punya video itu, sebelumnya aku pernah punya channel, aku pernah lihat. Udah sering lihat video-video YouTube gitu. Paling sering ya tentang musik, lagu kan aku sering dengerin lagu-lagu itu. Kalaupun tentang sport olahraga seperti sepak bola juga sering, misalnya sepak bola tentang Piala Dunia atau gol-gol terbaik gitu. Gitu. Apalagi pemain favorit ya, salah satunya Batistuta maupun Francesco Totti waktu itu. Gitu. Terus pertanyaan kedua tadi, kenapa kok YouTube gitu loh? Kayaknya udah kejawab ya, untuk menyimpan kenangan. Oh ya, menyimpan kenangan daripada sekali lagi taruh aku di laptop, ya lebih baik di YouTube ya, nggak akan pernah hilang ya. Bisa kalau kangen gitu bisa dilihat-lihat lagi jadi, gitu ya. Aduh, ini tanggal segini dulu aku pernah upload gini gitu ya. Jadi seneng lah, seru, pokoknya seru. Kesan banget itu. Terus dulu kan pertama kali upload itu ikan koi tadi ya. Terus setelah itu mengupload apa aja? Setelah itu aku sering ngadakan itu sama temanku Denny waktu itu ya, tahun masih setelah lulus kuliah ya. Setelah itu aku sama temanku Denny waktu itu ikut kegiatan itu kayak Ramadan. Jadi ada kegiatan buka puasa, terus ada kegiatan sahur keliling gitu. Meskipun nggak ikut sahur ya, tapi dalam arti konteksnya di sini selama kegiatan selama bulan puasa gitu. Jadi aku sama Denny sering itu. Jadi aku juga pernah waktu itu mengambil video momen di mana waktu itu ada event puasa di salah satu stand. Aku ambil videonya waktu itu gitu loh. Jadi ada waktu ngabuburit ya itu sama temanku Denny.
Nah dari situ keterusan. Setiap momen, setiap aku keluar, entah itu sama Denny atau sama siapa, aku simpan di HP. Langsung Terus aku masukkan di-upload ke YouTube untuk aku upload gitu. Terus apalagi selain event-event? Event-event banyak ya. Nah, yang justru karena ada subscriber pertama kali, itu aku dulu pernah ngambil salah satu penyanyi dari grup band Armada. Lagu, Iya, berarti upload lagu. bener. Karena dari situlah akhirnya subscriberku banyak. Sekarang nambah. juga ini loh sudah lumayan banyak ya Iya, subscribernya. banyak. Jadi banyaknya dari lagu ya. Betul, Waktu itu kamu upload lagu-lagu makanya gitu tuh ya. dari teks ya kalau nggak salah. tulisan apa? Windows test gitu. Aku ada. Jadi tiap kali penyanyinya ini aku tulis lewat entah itu tulisannya Times New Roman, Arial atau apa. Terus tulisannya ada yang mendatar, menurun. Jadi aku bikin sekreatif mungkin lah gitu. Lagu-lagu lama gitu ya. Lagu-lagu lama, lagu baru. Tapi pertama kali itu tadi lagunya Armada dengan judul Hargai Aku. Masih ingat. Jadi pertama kali muncul di YouTubeku pertama kali itu sudah langsung 3 subscriber. Itu yang lagu Armada itu yang menarik subscriber akhirnya nambah iya, terus. Dari gitu situ ya. aku keterusan bikin lagunya si A, si B, artis ini aku munculkan gitu. Akhirnya nambah subscriber dikit demi dikit nambah gitu. Seperti itu. Sudah selama 10 tahun ini sudah dapat manfaat apa aja dari YouTube? Apa yang didapat dari YouTube? Sekali lagi tadi ya, kembali tadi kenangan pasti. Yang kedua ya, alhamdulillah aku pernah dapatlah penghasilan dari YouTube. Sempat dapat AdSense alhamdulillah ya. Ini kan juga pernah sendiri tahu di ATM lah segini nominalnya. Ya alhamdulillah sekali lagi terbantu itu. Tapi sekali lagi kalau kembali bikin YouTube itu sebetulnya dari awal itu nggak kepikiran gitu ya, kepikiran tadi aja hanya menyimpan suatu memori kenangan yang nggak akan pernah hilang. Aku simpan di dalam HP atau dalam ingatan gitu. Jadi kalau flashback, lu ini videoku ini, jadi merasa waduh dulu kayak seperti ini ya, seperti ini. Apalagi kan sekarang zamannya sudah apa pandemi ya, sekarang kan corona. Dulu kita bisa bayangkan orang tanpa masker, tanpa jadi kayak gini ya orang itu, merasakan kembali ke masa lalu tuh sulit. Tapi dengan video yang aku tonton, wah ya seperti adem, nyaman seperti ini. Jadi berharap seperti suasananya seperti itu. Iya. Gitu. Cuma sayang sekali sekarang YouTube itu aturannya semakin ketat. Jadi tahun 2019 ya. 2019 itu mulai bikin aturan baru. Yang nggak bisa upload musik lagi ya, musik konser atau apa namanya pertunjukan kayak gitu. Event gitu. Nggak bisa di-upload lagi karena melanggar hak cipta. Makanya Hani sempat diputus hubungan kerjasama dengan YouTube karena banyak mengandung hak cipta, konten orang lain ya, melanggar hak cipta. Sehingga diputus kerjasama dan dengan sangat terpaksa waktu itu harus mau nggak mau ya harus dihapus video-video yang mengandung konten yang melanggar hak cipta itu. Sehingga sempat mengajukan kerjasama lagi tapi belum ini ya, belum AdSense-nya belum memenuhi persyaratan. Syarat ya, belum memenuhi syarat waktu itu. Nggak apa-apa sih kalau menurutku, nggak masalah. Hani sebenarnya nggak mulai dari nol. Ya memang mulai lagi dari awal, tapi nggak dari nol gitu loh. Karena subscriber sudah alhamdulillah sudah banyak, ya udah mencukupi. Cuma sekarang tinggal jam tayang, mengumpulkan jam tayang. Terus kita juga Hani berusaha untuk membuat konten yang original, yang tentang Hani sendiri. Tentang diri aku sendiri. Dulu pertama aku kalau misalnya pergi kemana aku rekam, tapi waktu itu Hani belum tertarik ya. Tapi setelah kejadian
melanggar hak cipta, baru Ani mau nggak mau harus bikin original itu tadi tentang diri sendiri gitu. Merekam kalau misalnya pergi kemana, kita makan kemana, harus merekam sendiri ya. Jadi bikin video sendiri. Ya mungkin khusus yang aku bawahi di sini kan mungkin yang original juga aku kan juga senang hobi bikin lirik lagu. Kebetulan di situ sudah aku tampilkan ya. Kalau banyak penasaran di YouTube lagu-lagu yang Hani ciptakan sendiri, Hani rekaman studio sendiri banyak ya. Jadi aku dibantu juga sama Mas Wilmar, makasih Mas. Itu sering kalau aku bercerita di situ, akhirnya dibikinkan musik, aransemennya oleh Mas Wilmar itu tadi. Jadi sebagian laguku itu ya pengalaman pribadi sebetulnya yang aku tulis sehari-hari itu. Jadi ada yang tambah musik sama yang sudah benar-benar ada musik. Tapi kalau selengkapnya mungkin kita bicara ya tentang musik nanti aku jelaskan. Nanti gitu. Bikin ini bikin video lagi tentang hobinya Hani yang bikin lagu itu ya. Meskipun pada dasarnya aku sama sekali nggak bisa main alat musik gitu ya. Tapi coba aja nanti kita. Terus ini pertanyaan berikutnya. Gimana? Siapa yang membantu bikin video Hani? Nah, siapa lagi kalau bukan istriku ini sendiri, Hani Kamartania, yang sudah membantu aku dalam setahun terakhir ini ya, sejak cipta itu tadi, mau nggak mau harus bikin yang benar-benar original, benar-benar asli, benar-benar real diri sendiri. Ya ini Hani sendiri dari thumbnail ya, penentuan thumbnailnya, terus penentuan editornya, semualah aku serahkan sama aku Hani. Mulai dari ngerekamnya, terus menata ini harus begini, harus begitu. Jadi sutradara, kameramen sutradara terus habis gitu cerita juga ada ya, sesekali kita ini nyaranin skenario harus begini, harus begitu, harus gini, seperti itu. Penulis skenario juga. Makanya tuh. Terus apalagi pencahayaan juga. Ini ternyata gelap, harus di sini gitu ya. Terus menata audio juga. Suaranya kurang keras ini. Juga soundnya ya, dari lagu, misalnya lagu kita ambil dari YouTube, lagunya seperti ini kurang cocok, bagus ambilnya seperti ini. Gitu. Editing juga. Pokoknya komplit lah My Hani. Gitu. Kamu kebagian apa? Kamu artisnya aja. Kebagian artis sama say hello aja, gitu aja. Gitu aja. Ya gimana ya? Ya sekali lagi makasih dibantu Hani selama ini kalau aku bikin YouTube ya, yang dalam setahun terakhir ini gitu loh. Istilahnya teman-teman juga sekarang sudah tahu, wah Cesar YouTuber, Cesar vlogger, sebetulnya ya nggak juga ya, sebetulnya juga. Jadi pekerjaan kedua. Tapi kalau seandainya suatu saat rezeki ya nggak tahu lagi gitu loh. Namanya aja kita berkreasi selagi kita masih sehat gitu ya. Boleh buat tetap semangat gitu berkreasi. Kalau aku memang mendukung kamu dalam dunia YouTube itu, pertama menurutku banyak positifnya ya. Yang pertama itu aku setuju untuk menyimpan kenangan. Ya aku kan orangnya pelupa. Kamu tuh orangnya ingat momen-momen gitu, ingat titen gitu ya. Sementara aku orangnya pelupa. Jadi aku pengen kalau misalnya kita pergi kemana atau kita makan apa atau kita ngobrol apa itu ada kenang-kenangannya. Jadi suatu saat misalnya kita lihat-lihat, oh dulu aku pernah gini loh, oh dulu aku pernah kesini, oh dulu aku pernah ngobrolin sama kamu kayak gini, kayak gitu. Itu pertama ya, untuk kenangan. Kemudian yang kedua ya ya memang ini bukan pekerjaan utama kamu. Ya pekerjaan utama, ini ya pekerjaan sampingan lah. Jadi memang kita nggak ngoyo juga di YouTube. Kalau soal nanti kita mau mengajukan kerjasama lagi dengan YouTube dan diterima ya alhamdulillah. Cuma memang ini perjalanannya pasti akan panjang, entah kapan, tapi aku percaya suatu saat pasti kita akan bisa kerjasama lagi dengan YouTube. Cuma ya itu, kita nggak ngoyo. Kalaupun misalnya kita pergi jalan jalan bareng keluarga gitu, mungkin ada momen yang memang kita nggak
perlu videokan semua gitu loh, nggak semuanya harus divideokan gitu loh, karena memang ada saat-saat dimana kita itu harus benar-benar quality time sama keluarga ya, jadi nggak semua dibikin konten gitu loh maksudnya. Apalagi kita juga punya privacy, kita punya ada beberapa jadi hanya kita aja yang tahu, sama Allah Tuhan yang tahu gitu loh. Nggak bisa di-share, cuma memang ada ada pengalaman atau tempat-tempat seru yang kita rasa perlu kita bagikan. Seperti itu ya, kita bagikan, kita videokan. Cuma terus setelah itu aku mendukung ini karena juga ada mungkin sedikit pesan lah, atau hal positif yang bisa kita sampaikan melalui YouTube ini yang bisa bermanfaat bagi orang banyak gitu loh. Itu tujuannya sih. Makanya aku dukung kamu di dunia per-YouTubean ini. Aku akan bantu semaksimal mungkin di sela-sela kesibukanku. Aku masih bisa bantu kamu untuk mengembangkan channel YouTube kamu. Seperti itu. Terus apalagi nih? Kemudian kalau menurut Hani, YouTube itu positif atau negatif? Nah, itu kalau menurutku sih, kalau yang aku rasakan ya selama ini ya banyak positifnya ya. Karena terbantu sekali gitu loh dengan adanya konten-konten yang bermanfaat sekarang ini, banyak sekali gitu loh. Jadi kita lihat misalnya artis ini kontennya ini, artis ini kontennya ini, jadi bisa bervariasi gitu loh. Tapi kalau aku sendiri bikin YouTube ini kan memang dari diriku sendiri ya, kan ada artis yang bikin artis ini kontennya bener ini, tapi kadang ada mungkin artis itu penyanyi atau pemain sinetron lama gitu, jadi dia itu menampilkan figur-figur yang lama gitu, bintang tamu yang lama juga. Dia itu mungkin menampilkan adegan-adegan yang dulu pernah main di sinetron jadul, film jadul seperti itu gitu. Jadi terbantu sekali. Iya, positif atau negatif memang kembali ke diri kita masing-masing ya. Apalagi kan juga kalau kita melakukan hal yang buruk ya di YouTube itu kan otomatis kena ban ya, pasti kena peringatan gitu. Makanya udah ketat sekali soalnya makanya itu jangan sekali-sekali melakukan konten yang ibaratnya orang Jawa bilang nggak ngena atau nggak beres gitu loh. Ya bikinlah, kalau orang-orang teman-teman misalnya ada yang bikin konten, ya ayo kita sama-sama bikin konten yang bermanfaat, yang istilahnya membanggakan lah bagi dirinya sendiri maupun keluarga gitu. Utamanya seperti itu kalau bikin YouTube baru. Bahkan komen yang negatif aja bisa disembunyikan sama YouTube. Benar. Iya sih. Ya tergantung masing-masing ya, dan semoga aja ya kita bisa mengambil sisi positifnya aja dari dunia per-YouTubean ini ya. Yang negatif nggak usah lah ya. Jadi ngambil sesuatu yang baik, tapi jangan ngambil istilahnya negatif yang orang-orang bilang ngambil YouTube tapi ibaratnya ngambil sensasi gitu supaya terkenal. Jangan gitu. Mengejar viralnya aja jangan, gitu ya. Paling enggak kalau benar-benar positif, benar-benar membangun, sekali lagi bikin yang benar-benar real, original, tak ada unsur sara, pornografi, pornoaksi dan lain sebagainya. Itu menurutku seperti itu. Pertanyaan terakhir ini, ke depannya bagaimana untuk rencana channel YouTube Hani ini? Kalau rencana ke depan ya pingin ya terus berkembang selagi aku masih sehat, selagi masih bisa berkreasi, entah itu kontennya tentang apa, misalnya aku tentang jalan-jalan, tentang hobi. Kalau misalnya nggak mengganggu seperti Hani tadi, yuk aku pingin share ke teman-teman gitu. Jadi istilahnya sebagai kenangan lah. Sekali lagi kembali ke tadi, kenangan, karena kenangan itu nggak akan pernah hilang nih gitu loh. Apapun kenangan buruk baik, tapi sekali lagi yang aku tampilkan di sini ya sekali lagi semoga kenangan baik lah yang bermanfaat pastinya. Kalau aku buruk nggak mungkin lah aku tampilkan di channel YouTubeku. Seperti itulah. Kan ada playlist yang ngobras itu loh. Ngobrol santai itu kan. Baru beberapa bulan ya itu aku juga apresiasi positif ke Hani. Karena di ngobras itu
kita kan selama ini Hani ngobrol sama aku aja ya. Kita berdua itu belajar. Ya, belajar ngobrol, belajar komunikasi sebelum nanti ngobrasnya dengan orang lain. Ya. Teman kita atau orang orang lain yang kita mintain jadi sumber informasi kayak gitu kan. Sebelum ngobrol sama mereka, kita belajar dulu berdua. Karena bagaimanapun ngobrol itu susah loh itu. Kadang iya susah. Apalagi kitanya basicnya beda ya. Basicnya pasti berbeda. Aku ekonomi, ini tahu sendiri, salah satu tenaga medis, makanya itu. Tapi beda. Tapi memang susah. Kalau menurutku tuh cara kita ngobrol ke orang lain itu susah. Belum tentu apa yang ingin kita sampaikan itu bisa ditangkap sama orang lain gitu loh. Susahnya di situ untuk pemilihan kata, pemilihan kalimat yang baik, yang biar tidak salah paham, tidak menyinggung perasaan orang lain, itu susah dan itu memang perlu belajar. Dan memang aku seneng kalau aku sama Hani ngobrol itu ya natural aja, kita ngobrolnya apa adanya, tapi sambil kita tadi belajar menata kalimat biar tidak menyinggung orang lain, biar tidak salah paham. Nah, itu belajar di situ. Makanya kalau kita memvideokan tentang ngobrol santai itu ya sudah natural. Kita kalau bikin video ya natural ya. Nggak ada filteran, nggak ada make up ya udah on the spot itu. Kalau pengen ngobrol ya ada bahan untuk ngobrol, ya kita ngobrol. Dan ngobrolnya juga nggak yang berat-berat banget, apa tentang politik atau tentang yang hot berita sekarang, nggak sanggup kalau itu. Takutnya nanti kita bukan ahlinya, jadi malah salah informasi kayak gitu kan. Nggak mau aku. Jadi kita ngobrolnya yang santai-santai aja, tentang hobi kita, tentang keseharian, seperti itu ya. Dan kalau misalnya nanti mungkin kedepannya kan Hani mau tadi salah satunya ngobrol sama teman ya, sama teman, sama orang lain untuk membicarakan, ada temanya ya, ada temanya, nanti ditentukan temanya. Kemudian apalagi yang Hani mau rencanakan ke depannya? Rencanakan ya nggak munafik, kembali ke tadi ya, pengen dapat pengakuan dari YouTube. Bukan yang itu loh, yang katanya kan ini dalam rangka 10 tahun Hani di YouTube, Hani kan mau lebih mengembangkan channel YouTube Hani, mau mau diupload seminggu dua kali ya pasti. Kan selama ini kan seminggu sekali, hari Sabtu ya. Tiap Sabtu aja. Ini rencananya ya, inginnya ya itu tadi seminggu dua kali. Harapannya siapa ya pengen supaya teman-teman bisa tahu keseharian aku sama Hani, juga tahu video-videoku yang pasti aku tampilkan. Mulai kapan nanti rencananya? Ya insya Allah lah Juli. Kalau bisa Juli ya, diusahakan. Tapi ya pesanku sekali lagi tadi, Han, jangan dijadikan beban gitu loh, karena ya sekali lagi ini bukan pekerjaan utama kamu di sini. Kalau misalnya bisa upload seminggu 2 kali, alhamdulillah. Tapi kalau nggak bisa ya jangan terlalu dipaksa kayak gitu. Seminggu sekali nggak apa-apa. Yang penting konsisten untuk mengupload videonya ke channel YouTube kamu. Itu sih pesanku. Terus giliran aku tanya ke Hani ya, misalnya kembali ke tadi, misalnya seandainya aku dapat pengakuan YouTube lagi, terus dapat kerjasama, AdSense, bisa kerjasama lagi, dapat AdSense lagi ya. Yang Hani rasakan apa? Kan Hani pernah tahu dapat segini. Ya senang, alhamdulillah. Ibaratnya kamu dapat penghasilan tambahan ya, alhamdulillah, buat celengan kamu juga, buat tabungan kamu juga gitu loh. Jadi sewaktu-waktu kamu kalau misalnya kita pergi kemana, kamu mau belikan aku beliin ini, kamu bisa gitu loh, dari tabungan kan, bangga juga gitu. Pastinya. Ya sekali lagi semoga lah dengan lihat videoku sama Hani hari ini banyak yang
tertarik untuk nonton ya Han ya. Iya. Tertarik untuk nonton, nggak hanya videonya aja tapi video-video yang lain pastinya gitu, biar Iya. nambah lagi ayo AdSense-nya. Ya, dan semoga Gitu. channel YouTube-nya Hani ini juga ya paling tidak ada sedikit yang bisa kita bagikan positifnya gitu loh, ada benar. pesan positif Iya, yang pasti. dibagikan di setiap channel YouTube Hani, meskipun hal kecil, meskipun hal yang sedikit gitu ya, ada manfaatnya lah. Pastilah. Gitu loh. Oke, gitu. Ya, udah Hani, kayaknya itu aja sih kalau pertanyaan dari aku ya. Semoga bisa segera kerjasama dengan YouTube lagi. Amin. Gitu ya. Sekali lagi kalau penasaran pengen tahu channel YouTubeku ya, ketik aja namaku Cesar ya, SEYKAHZAR ya, SYEKHZAR Cesar gitu ya. Nanti kita tulis di ini ya, tulis alamat aja channel YouTube-nya ya gitu. Bisa like, share atau komen lah paling enggak, terutama teman-teman. Kadang-kadang aku juga di komen, hanya di komen omongan aja, kok gini sih Mas gini. Aku kan ya seneng, di sisi lain sudah dikasih komentar, tapi paling enggak ya juga lah ada teman-teman komen yang di berarti kan ada masukan gitu loh, meskipun nggak secara tulisan ya, tapi kan ada masukan dari teman-temanmu, berarti teman-teman kan perhatian ke kamu juga. Tapi semoga lah teman-temanku juga perhatian juga di YouTube, nggak apa-apa, biar sekali lagi mengunjungi lah. Oke, sudah ya Han obrolan kita kali ini. Semoga pasti ada manfaatnya. Sekali lagi terima kasih yang sudah menonton YouTubeku dalam 10 tahun terakhir ini. Gitu. Sekali lagi semoga ada manfaatnya. Amin ya. Sekali lagi terima kasih Ani atas Q&A-nya. Sama-sama. Kalau sekali lagi kalau ada Q&A teman-teman yang lain bisa sekali lagi di kolom komentar. Ya, itu aja ya Hani ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.